Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Semakin dekatnya hari pernikahan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora membuat pelantun tembang Bismillah Cinta itu mengungkapkan perjuangan Rizky Bilar merebut hatinya. Berawal dari pertemuan di acara talk show, keduanya kini sudah siap di ambang pintu pernikahan mereka berdua. Desas-desus tentang kapan hari H itu sudah mulai terdengar dari rekan-rekan seprofesi mereka. Tanggal dan hari itu telah ditentukan. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini. Bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar, status pacaran bukanlah hal terpenting dalam hubungan. Meski demikian, mereka sudah berkomitmen untuk menikah saat Bilar berusia 26 tahun. Lesti pun menyambut ajakan menikah itu dengan tantangan Bilar menemui orang tuanya secara langsung dalam pertemuan lebaran seminggu yang lalu. Semakin seriusnya pembahasan, maka semakin rapatnya informasi yang ditutur kepada rekan media. Kenapa tidak? Pasangan dua sejoli ini adalah pasangan yang sensasional di tanah air saat ini. Jadi maklum informasinya agak tertutup. Rizky Bilar membuktikan keseriusannya untuk menikahi Lesti Kejora. Ia akhirnya menemui kedua orang tua Lesti guna meminta restu untuk menikahi Lesti. Namun hingga kini mereka masih merahasiakan kapan rencana pernikahan itu akan digelar. Semua telah direstui oleh keluarga dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah juga merestui. Amin ya Rabbal Alamin. Jadwal manggung Lesti Kejora dan Rizky Bilar setelah lebaran ini memang tidak terlalu padat. Jadi mereka akan meluangkan waktu demi rehat sejenak sembari mempersiapkan acara yang sakral nantinya yang akan diadakan dalam waktu dekat. Kesimpang siuran berita di media sangatlah wajar terjadi. Maklum, itulah dunia keartisan penuh dengan drama dan retorika. Jadi diharapkan semua fans dan masyarakat lebih bijak dalam menanggapinya. Lesti Kejora juga menerangkan perjuangan Rizky Bilar dalam mendapatkan hatinya ketika diwawancarai di resto Raja C milik Rizky Bilar beberapa waktu yang lalu di Jakarta Selatan.
Perjuangan kakak mendapatkan hati dedek sangat luar biasa. Maklum dedek kan habis patah hati karena putus hubungan dengan yang lama. Jadi kakak berjuang hebat sampai akhirnya dedek luluh. Mulai dari terbiasa akhirnya jatuh cinta, ucap Lesti Kejora. Ketika ditanya dalam wawancara beberapa waktu yang lalu, Rizky Bilar telah memberitahu hari pernikahan akan digelar. Pria kelahiran 1995 ini memberitahu hari Jumat akad nikah karena Jumat itu hari yang berkah dan menjadi hari keberuntungan bagi Rizky Bilar. Bahkan Rizky Bilar juga membeberkan sejumlah bukti-bukti momen keberkahan hidupnya yang kerap kali terjadi pada hari Jumat. Seperti contohnya saat ia menghadiri pernikahan Dinda Hau yang kala itu digelar pada hari Jumat 10/07/2020. Saat itu tiba-tiba Rizky Bilar menjadi viral usai diberikan bunga oleh Dinda. Sejak saat itu ia dikatakan sebagai sad boy oleh warganet dan netizen. Kemudian pada hari Jumat juga 17/07/2020, Lesti Kejora juga hadir di pernikahan sang mantan Rizky Dea. Lesti yang kala itu datang ke pernikahan mantannya kerap dijodohkan dengan Rizky Bilar oleh netizen, sehingga akhirnya suatu acara talk show, one man show mempertemukan mereka berdua. Saat ketemu dedek Kamis malam menjelang Jumat dini hari, hari Jumat jatuhnya, kata Rizky seolah-olah menjadi tanda keberkahan bagi Rizky Bilar. Rizky Bilar juga mengumumkan hubungannya pada hari Jumat dengan Lesti Kejora pada saat itu. Semakin hari semakin romantis, keduanya nampak begitu serasi. Tak heran jika pertanyaan seputar pernikahan kerap mereka dapatkan, meski belum ada konfirmasi secara resmi dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berita seputar persiapan pernikahan mereka selalu sukses mencuri perhatian publik. Namun baru-baru ini Lesti dan Bilar dikabarkan sudah menetapkan tanggal pernikahan. Rani Dea yang merupakan sahabat dekat Lesti Kejora angkat bicara soal bocoran tanggal pernikahan keduanya. Tak hanya menanggapi pemberitaan seputar tanggal pernikahan Lesti, Rani juga memberikan komentarnya terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu. Kembali ke dalam dompetnya, dan Bilar berjanji kepada kakak tak akan mengeluarkan foto itu sampai kapanpun karena Bilar sayang dengan bunda dan Bilar ingat kisah itu. Dan sampai detik ini foto itu masih berada di dompet Bilar. Terkenal, populer dan dipuja-puji. Tetapi apakah kalian tahu siapa Bilar yang dulu? Hanya sedikit orang yang tahu kisah ini. Ada di hati. Lipatan rindu di dalam hati bertumpuk membatu dan semakin membeku. Tergores sebuah kisah dalam alunan syair kehidupan yang tumpah dalam secangkir tetesan air mata kepiluan. Semua ini seakan bersatu seberat hentakan putaran roda waktu. Pedih, perih, pilu, sendiri, meniti, menepi. Tiada seorang pun yang tahu. Kadang hidup ini rumit untuk dimengerti. Ingin menyampaikan tetapi sekeliling tak peduli. Mereka hanya senang dengan kebahagiaan tetapi hilang di dalam kepiluan. Yang ada hanya malam sebagai temanku dan pagi sebagai lawanku. Cukuplah bagiku begitu. Tatapan mata di ujung senja terasa sunyi dan sepi. Terpuruk seorang diri, merenung di separuh memori. Hatinya mulai lelah, raut wajah pun sudah berubah.
Setiap langkah tersandung, terhenti tanpa air mata. Seandainya suatu saat ada yang mendengar kisah ini dan mulai mencari satu demi satu, bab per bab, maka aku dapat berkata, engkaulah satu-satunya orang yang masih peduli tak kala yang lain sibuk mencari kebenaran akan hal ini. Aku tetap butuh kepadamu. 14.00 Zuhur di gedung Nan Megah Mampang Perapatan itu menjadi catatan sejarah dan memori yang tak akan terlupakan bagi Bilar. Kenapa tidak? Itulah awal dari ketika sebuah asa yang telah hilang dari harapan akan menjadi sebuah bara semangat yang semakin besar dan membesar sehingga tak terbendung di dalam kepahitan perjalanan hidup yang tiada seorang pun bisa tahu ke mana arah dan tujuan yang telah Tuhan tentukan. Bilar menyimpan dendam di dalam hati, dan dendam itu pertama dalam hidupnya, dan dendam itulah yang menjadi semangat dalam perjalanan hidup Bilar. Sembari berjalan keluar gedung dengan foto bunda yang telah kembali berada di dalam dompet Bilar, Bilar dan kakak berjalan seperti orang pasrah tanpa tujuan. Usia dan masih belia, berjuang di ibu kota Jakarta. Sungguh dahsyat perjalanan ini untuk diceritakan, dan sedikit orang yang memiliki kisah sehebat kisah Bilar ini. Aku sering membaca buku kisah perjalanan hidup seseorang, bahkan buku itu bestseller, tetapi belum dapat aku cerita sehebat kisah perjalanan Bilar ini. Mungkin kalian ada, tetapi yakinlah tak ada yang bisa menyamai kehebatan kisah ini. Tulis Umar bin Khattab. Salam manis. Kenapa aku berkata seperti itu? Biar aku jelaskan. Inilah kisah perjalanan hidup seorang manusia yang selalu ada Sang Pencipta di dalamnya. Langkah itu seakan-akan telah diarahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Aku merinding, apalagi dengan kisah yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Sungguh, inilah tulisan yang terlama aku tuliskan. Karena aku dibuat terpukul tak berdaya, sempat aku berhenti menulis 1 minggu lamanya, dan aku pergi ke masjid untuk meyakinkan kisah ini. Aku bercerita kepada ustaz tentang kisah ini, sehingga aku mendapat hidayah di saat kisah Bilar ini. Tulis Umar bin Khattab. Inilah kisah tersebut. 14.30 Matahari telah mulai miring ke ufuk barat. Bilar dan kakak telah sampai di Musala Al-Islah, tempat mereka bernaung sementara sampai waktu yang belum mereka tentukan. Setelah menginjakkan kaki di teras musala, Bilar duduk di samping kiri sebelah tonggak besar penyangga bangunan musala sambil merebahkan badan sekira-kira miring 45 derajat dengan kepala bersandar di atas profil bangunan yang sedikit menonjol ke bagian luar. Orang-orang masih sepi di musala itu. Ya, waktu belum saatnya salat asar ketika itu. Dapatkanlah Allah, maka kalian akan mendapatkan segalanya. Tetapi ketika kalian kehilangan Allah, maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Kalimat tersebut terlintas di telinga Bilar. Bilar tersentak dan mulai menoleh kanan dan kiri. Dengan sedikit penasaran, Bilar bertanya kepada kakak yang juga bersandar di tiang musala sebelah kanan yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari Bilar. Sembari melihat kiri dan kanan, Bilar bertanya kepada kakak, apakah kakak mendengar desiran suara yang Bilar dengarkan? Dengan nada sedikit lambat, kakak pun menjawab tidak mendengar apapun, hanya mendengar deru motor yang sesekali melewati jalan yang kecil di depan musala itu. Dengan herannya, Bilar kembali bersandar dan sembari berfikir-fikir apakah yang didengarnya itu adalah halusinasinya atau apalah itu. Yang penting Bilar mendengar jelas di telinganya. Kembali bersandar dan tak beberapa lama Bilar kembali mendengar suara itu, dan sekarang lebih takjub lagi. Bilar tersentak dan berdiri sembari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bilar menggigil, kakak terkejut. Bilar tak berhenti mengucap sambil melihat ke arah dalam musala. Tak terlalu terang dikarenakan di siang itu lampu tidak dinyalakan. Bilar menggigil, kakak semakin ketakutan dan heran apa yang sedang terjadi pada Bilar saat itu.
sambil memegang badan Bilar yang terus mengucap dengan mata yang melotot melihat ke arah dalam, yang sepertinya jelas penglihatan Bilar itu ke arah depan tempat imam sholat. Mendengar sedikit ribut di teras musala, garin musala itu berhamburan keluar melihat apa gerangan yang sedang terjadi di teras musala. Sambil terkejut, garin musala itu menghampiri Bilar dan kakak, lalu bertanya mengapa, apa, dan kenapa mereka berdua. Kakak dan garin itu mencoba menenangkan Bilar seperti orang kesurupan, mencoba membawa duduk dan mengucapkan beberapa kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Sekarang mereka telah berada di dalam musala dengan posisi Bilar menunjuk ke arah tempat imam sholat sambil berkata, "Siapa itu? Terang, putih, dan tersenyum." Sambil menggigil, kakak dan garin itu tidak melihat apa-apa. Sambil membaca salawat dan ayat kursi, kakak dan garin semakin ketakutan. Garin itu berlari keluar musala dan entah kemana perginya. Namun tak beberapa lama garin itu telah kembali bersama seorang bapak yang biasa menjadi imam di musala itu. Mungkin rumahnya tak terlalu jauh dari musala itu. Yang paling susah adalah memaafkan diri sendiri. Yang paling berat adalah merelakan masa lalu. Yang paling sakit adalah melepaskan yang tersayang. Tapi ingat, sesulit apapun hidup, Tuhan tak akan meninggalkan kita sendirian. Bapak itu melihat Bilar dan mencoba membaca beberapa ayat-ayat, sepertinya itu Hijr Sulaiman, ucap kakak. Tak beberapa lama setelah Pak Imam membaca ayat-ayat itu, Bilar sedikit tenang yang sebelumnya situasi sangatlah tegang. Dengan perlahan Pak Imam menyuruh Bilar minum segelas air putih yang telah diambilkan oleh garin musala itu. Setelah sedikit tenang, Pak Imam mulai bertanya kepada Bilar tentang apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya. Dengan nada sedikit serak dan nafas yang masih terengah-engah, Bilar mulai bercerita. "Kami baru balik dari gedung di depan dan tak berapa lama sampailah di musala dan duduk di teras musala. Saya mendengar suara. Lalu saya bertanya kepada kakak, apakah kakak juga ikut mendengar apa yang saya dengarkan? Tetapi kakak tidak mendengar sama sekali. Lalu saya kembali duduk dan bersandar di teras musala itu. Ternyata tak berapa lama suara itu terdengar lagi, bahkan semakin kencang. Saya menengok kiri dan kanan sehingga ketika pandangan saya terpaut jelas ke dalam musala, yang saya melihat dengan jelas seorang yang tinggi badannya, putih pakaiannya, terang bercahaya, dan tersenyum sambil berkata kepada saya," ucap Bilar gemetar. Kau katakan tidak. "Lantas apa ucapannya anak Bilar?" tanya Bapak Imam penasaran. "Dapatkanlah Allah maka kalian akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi ketika kalian kehilangan Allah maka kalian akan kehilangan segala-galanya," jawab Bilar. Semua orang terkejut ketika itu mendengar perkataan Bilar barusan. Pak Imam termangu sambil mengangguk-angguk sepertinya sedang menelaah perkataan yang barusan Bilar ucapkan. Dengan melihat jam telah hampir memasuki waktu asar, Pak Imam menyuruh garin itu untuk mengemenangkan azan asar dan berkata kepada Bilar untuk melanjutkan ceritanya setelah sholat asar. Senja di atap langit berkeliling mesra menyatakan kerinduannya kepada malam akan segera tiba. Ranting dan dedaunan melambai-lambai memanggil segera menuju hening. Hening mempertemukan senja dan malam dengan kesaksian perihal segala hal yang hari ini telah dilakukan. Lalu diam-diam apa yang sanggup disembunyikan kepada malam? Esok sehabis dini hari matahari kembali akan memberi pesan, atau mungkin malah pergi dengan seluruh kesaksian selama-lamanya. Aku tak bisa berpaling, semua arah seolah-olah menampakkan cemas wajahku saat itu.
16.00 serangkaian ibadah salat asar telah selesai dilaksanakan dan beberapa orang tinggal di musala duduk di tengah-tengah ruangan musala yang tak terlalu besar itu dan berkeliling membulat dengan Bilar berada di dalam lingkaran duduk itu. Dengan sedikit basa-basi bahasa pembuka, Pak Imam kembali menceritakan kisah yang dialami Bilar sebelum melaksanakan solat asar barusan. Kira-kira ada 6 orang ketika itu ditambah 2 orang pengurus musala yang juga solat asar di asar itu. Pak Imam mengulang kembali kata-kata yang didengar Bilar dan perihal yang dilihat oleh Bilar. Dengan sedikit membaca ayat suci Al-Quran, Pak Imam mulai berbicara perihal hal gaib itu. Semua ini karunia Allah. Alasan seseorang bisa melihat gaib dikarenakan memang diberi penglihatan khusus oleh Allah atau karunia Allah. Mungkin Allah mau memberikan sedikit karunia-Nya dengan jalan yang berbeda-beda, dikarenakan kalimat yang diucapkannya adalah kalimat yang baik dan datang daripada Allah. Jarang orang yang mendapatkan ini, Nak Bilar, dan kebanyakan akan ada peristiwa besar yang indah akan Nak Bilar dapatkan di masa depan. Ingatlah ini dan teruslah bertakwa kepada Allah. Jelas Pak Imam. Mendengar perkataan Pak Imam membuat hati Bilar menjadi sejuk dan tenang. Memang saat itu Bilar sedang berada di dalam kehabisasaan tiada berujung, dan Sang Pencipta memberi jalan yang terbaik untuk seorang hambanya. Dan kita sama-sama saksikan siapa Bilar sekarang. Kalian pasti sudah tahu siapa dia sekarang kan? Ya, terkenal, populer, dan dipuja-puji. Tetapi apakah kalian tahu siapa Bilar yang dulu? Pasti hanya sedikit orang yang tahu. Itulah kisah dahsyat yang membuat aku mencari ustadz untuk bertanya, dan seminggu lamanya sampai kisah ini membuat aku mendapat hidayah bahwa Allah itu selalu ada bagi hambanya yang selalu mengingatnya. Aku merinding, sungguh merinding, sampai-sampai kisah ini menjadi ceritaku kepada kawan-kawan dan orang-orang di masjid tempat aku melaksanakan ibadah. Subhanallah. Sampaikan kepada